Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Welcome back guys. Balik lagi bareng gue Verdi. Dimana kali ini gue kedatangan lagi sepatu premium, ya sesuai permintaan kita datangkan sepatu. Ini logonya udah nggak asing ya. This is On Running, made yang ini ya, produk dari Swiss. Dan salah satu uniknya gue baru dapet ini sepatu premium yang ada taggingnya teman-teman ya. Ini biar ada tulisan Cloudmonster, ukurannya 42 ya. Dan ini jarang gue temuin sepatu premium yang boxnya ada taggingnya seperti ini. Gue nggak tahu nih barcode-nya tembus apa nggak. Dan ini made in Vietnam ya. Ya, ini kanan kirinya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke. Dan ini dia sepatunya On Cloudmonster yang pertama warna biru ya teman-teman ya. Oke. Langsung aja kita bahas. Oke lanjut ya guys, ini sekali lagi gue nggak mendukung kalian untuk beli-beli produk premium, KW Super dan semacamnya, grade apa dah itulah macam-macam yang ada di e-commerce, tapi ini hanya untuk konten semata ya. Dan alasan keduanya itu tadi, gue masih belum bisa beli sepatu originalnya yang harganya ini di angka 2,5 juta sampai 3 jutaan. Oke, lanjut ya, kita lihat. Tadi boxnya udah, ini juga udah gua keluarin, dalamannya ada kartonnya ya teman-teman. Kita lihat taggingnya. Di sini memang dia didesain di Swiss ya, Swiss Engineering, desain dari Swiss. Tapi dibuatnya di Vietnam, dan ini KW-nya juga KW dari Vietnam ya. Oke. Untuk ukuran sepatunya gue ngambil yang 42, dan itu true to size. Kalau sepatu original gue belinya yang 43 ya, gue naik satu. Tapi kalau untuk premium gue selalu beli yang true to size karena dia ukurannya agak gede ya teman-teman ya, seperti itu. Dan langsung aja kita ukur berat sepatunya ya. Oke, tadi dalamannya udah gue keluarin, ini kosong ya, nggak ada apa-apa dalamannya. Kita langsung aja, ini ukuran 42 di Cloudmonster 1 ya, kita ukur beratnya. Ini udah ini udah dikalibrasi ya. Berat timbangannya ada di angka 272 ya, termasuk sedang ya, dia nggak ringan banget, nggak juga berat banget. Ini yang kanan ya, tadi yang kiri ya itu di 272 sama ya. Jadi kalau dia angkanya lebih di angka 300 baru kita bilang berat, kalau di bawah 250 bahkan sampai 200 kita bilang ringan dan ringan banget ya. Tapi ini sepatu standar karena dia memang ini ya seperti daily trainer ya, seperti itu. Kalau untuk berat originalnya jujur gue nggak ada referensi karena beberapa sampling gue lihat videonya di yang lain ukurannya beda. Ada satu video dia ngebahas juga sepatu on cloud ini tapi dia ukurannya 45. Jadi nggak bisa kita bandingin head to head ya. Jadi ini khusus untuk penilaian diri gue sendiri aja. Jadi beratnya nggak bisa gue karena gue nggak punya originalnya juga coy. Jadi ya harap maklum aja ya. Oke langsung kita ke bentuk shape sepatunya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini materialnya, bahan upper material sepatunya dia double layer ya. Ini double layer dari kain, dia bentuknya kain. Oke, ini dia logo on cloud-nya nyala teman-teman. Dia kalau ditembak lampu dia nyala, dia ada fluoresennya gitu. Nah tuh, dia bisa nyala di dalam gelap. Ini ada tulisan Cloud Technology ya dari on cloud-nya. Belakangnya juga ada logo On Cloud, On Running maksud gue. Ini simetris ya. Kadang ada nemu premium tuh ada lebih tinggi, lebih ini simetris, bagus desainnya. Dan menurut gue desainnya lumayan rapi lah, oke lah untuk yang material uppernya ya. Ini juga kayaknya bakal bisa teman-teman dengar ya. Kayaknya awet juga, dia agak lumayan tebel sih materialnya ya. Seperti itu. Oh, ini ada logo Swissnya nih yang di sini. Oh, dia ada kain ya. Ini bentuk kain teman-teman. Yang satunya nggak ada, tapi yang di sebelah kanan ada logo Swiss, bendera Swiss. Dia kayak kain gitu. Oke, ini untuk material upper sepatunya dan gue pikir
Ya karena double layer mungkin agak sedikit panas kali ya, cuma nggak gerah-gerah banget sih karena kan ini ada banyak lubang-lubangnya juga. Dan juga lembut juga sih, lembut juga. Kayaknya ntar gue coba lihat ya. Oke, lanjut ke lacing sistemnya. Bisa teman-teman lihat, ini lumayan unik, dia kayak warna polkadot gitu ya. Lacing sistemnya ya. Nah tuh bisa teman-teman lihat. Dan dia udah ada runners knot-nya di sini kanan kiri dia ada runners knot. Dan ini yang uniknya di OnCloud Monster 1 ini dia lubang tali sepatunya seperti ini ya. Nah jadi nggak masuk ke dalam upper materialnya, dia kayak ada extension lacingnya gitu di luar. Jadi dia pun jarang-jarang nih, agak gapnya agak lumayan jauh. Ada kali nih berapa? 1 cm nih, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi memang kelihatannya sedikit tali sepatu itu, jadi agak jarang-jarang ya. Dan menurut gue itu tadi kenapa dipakai, mungkin lebih cocoknya ini dipakai buat jalan-jalan aja ya, karena ya seperti itu gitu. Tali sepatunya agak jarang-jarang. Kalau tebel tali sepatunya sih cukup, nggak tebel-tebel banget, tapi dia ya stretchy, nggak ya standar lah, standar stretchingnya. Dan ini modelnya emang seperti ini ya. Yang versi originalnya pun juga modelnya seperti ini. Kalian bisa searching juga di Google gitu lah, seperti itu. Lalu untuk tangnya, ini bisa kita lihat langsung ke tangnya ya. Ini tangnya ada tulisan on cloud monster ya di sini, miring. Dan ini dia ada gas sititnya, kelihatan nggak? Ya, ini ada gas sititnya kanan kiri. Oke, tuh lihat ada gas sititnya. Dan juga ini dia bukannya lurus begini ya, tapi memang udah desainnya dia agak nyamping tuh. Nah, jadi dia on cloud mesinnya tuh dia bukan lurus tengah begini. Emang desainnya itu kalau dibenerin dia akan nyamping sama. Ini kanan kiri juga gitu. Nah, tuh dia lari ke sana nih, ke kanan gitu ya. Jadi bukan harus tengah gitu tuh. Tapi kalau emang normalnya dia begitu. Jadi bukan karena cacat atau apa, tapi emang dia modelnya arahnya seperti itu ya, teman-teman ya. Lanjut ke inner sole-nya. Inner sole-nya ini ada tulisan logo on cloud monster running, sama yang kirinya juga. Dan ini kayaknya nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dilepas ya. Kalau aslinya kayaknya bisa dilepas deh, cuma yang ini nggak bisa dilepas ya. Oke, itu untuk inner sole-nya. Collar bag-nya ini lumayan tebel ya, padding collar bag-nya ini ada busanya nih, dan ini kerasa banget teman-teman, empuk ya. Dan juga heel counter-nya ini strukturnya lumayan kaku, ada perlawanan, jadi nggak lemes, apa kayak ada rangkanya gitu di belakang ya. Dan cukup lumayan bisa ngecover sih, harusnya nih bisa bikin kaki kita lumayan stabil ya kalau dia agak bisa nyengkrem bagian belakangnya itu. Lalu kita akan bahas midsole-nya dan kita ukur. Oke, gue punya durometer di sini. Kita coba ukur ya. Dia midsole-nya. Desainnya dulu kita lihat. Midsole-nya ini ada tulisan Cloudtech, dan inilah sedikit kekurangannya ya, dia kurang rapi tuh. Robekan-robekan apa cetakan ininya ya, sarang lebahnya ini apa bentukannya nih ya, bentuk sarang lebah apa hole-hole-nya si sepatunya ini ya, dia tuh masih ada cuttingannya kayak belum rapi gitu loh, cuttingan lubang-lubangnya ya. Ya maklum lah, KW premium kan seperti itu. Ini tapi ada tulisan Cloudtech. Langsung aja kita ukur teman-teman. Di sini ya ada di angka, sebentar, dia harus rata ya teman-teman ya. Ya, sekitar 30-an ya. Dia harus rata. Ya, 31-an. Kita coba sisi bagian dalam, coba barangkali agak lebih. Ya, di 32 teman-teman, ini udah nggak gerak lagi. Jadi coba belakangnya. Dia harus di tempat yang rata sih, supaya dia nggak lari.
Ya sama ya, di 31, 32. Oke, jadi kalau untuk apa namanya? Untuk midsole-nya sendiri ini termasuknya standar sih. Maksudnya standar, nggak empuk banget ya, enggak. Kalau empuk kan dia pasti ada di angka 28 ke bawah ya. Dia kalau udah angka 23, 25 tuh empuk banget. Ya, kayak sepatu ini ya, sepatu uh, cushioning ya, sepatu cushion, tapi ini enggak, dia sepatu standar aja. Kalau keras banget itu di angka 40 ya, 35 kan ke atas tuh keras, tapi ini dia standar. Dan menurut gue sih ini ada ininya ya, ada platnya. Ini sebenarnya kalau OnCloud Monster 1 tuh ada platnya juga sih. Dia ada, tapi gue nggak ngerti ini plat karbon atau plat biasa di aslinya. Tapi ini kayaknya ini plastik. Ini udah kedengeran ya suaranya. Kalau ini sih plastik bukan plat karbon ya. Tapi tetap ada platnya, dan outsole-nya ini bisa dilihat ya, desainnya sih emang akurat banget, dia jarang-jarang seperti ini. Ini ada logo cloud-nya juga. Dan ini bisa teman-teman lihat lem-lemannya lumayan rapi, nggak belepotan tuh. Yang depannya juga sama, yang ini juga lumayan rapi lem-lemannya, nggak belepotan. Untuk outsole-nya sendiri modelnya seperti ini, ngegripnya ya, ada tulisan Cloudtech, logo awannya juga. Lalu kita coba tes gunain di kaki ya teman-teman ya. Oke, tadi udah gue coba ya teman-teman, surprisingly di angka 30 sampai 31, 32-an. Ini dia feel midsole-nya nggak kerasa keras-keras banget, nggak kayak gue kemarin pakai sepatu Nike atau New Balance Rebel yang durometernya sampai 40, 38 ke atas ya, dia 38 ke atas tuh keras banget kayak batu. Tapi ini nggak, cuma maksud gue tetap nggak bisa ngalahin feel originalnya sih. Teknologinya Cloudtech ini ya, gue yakin pasti dia lebih nyaman lagi, lebih empuk. Tapi kalau ini masih oke juga sih, kalau buat kalian, bukan buat race, bukan buat kebut-kebutan, bukan buat nyari pace, tapi untuk jogging pelan, jogging santai sore hari, jalan-jalan sama teman-teman, sama keluarga, maksud gue ya masih oke juga gitu. Atau buat daily beater gitu ya, jangan pakai ke kantor, mungkin ada warna yang lebih gelap, itu masih oke juga dipakai buat ngantor juga. Karena gue beberapa kali gue temuin di kantor, bahkan bule-bule banyak banget yang pakai merek On Running ini ya, On Cloud Running ini. Karena mungkin yang lain terlalu mainstream, dia ini emang lagi hype banget sih merek On Running ini. Ya mungkin itu sih dari gue, dari tes penggunaan kaki ya, cukup nyaman, dan gue yakin durability-nya juga agak lumayan panjang lah intinya ya. Oke. Mungkin itu aja dari gue. Sebelum gue tutup, ini gue beli di angka 500 ya, 550 ribuan lah, 550 ribu, dibandingkan dengan harganya yang original itu 2,5 juta sampai 3 jutaan ya. Balik lagi ke pilihan kita masing-masing, tapi gue tetap nggak nyaranin kalian buat beli sepatu-sepatu premium ya, karena ini hanya untuk konten semata, untuk kita belajar bareng-bareng. Itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you yang udah joining di sini. Sekali lagi, video ini like kalau kalian suka, dan tetap keep support gue untuk bisa sharing video-video berikutnya. Thank you, see you.